Bab 063. Jawab Rani yang benar-benar geram dengan keluarga Jamila ini. Sudah membuat malu dengan batalnya acara lamaran yang Rani rencanakan akan mengundang satu kecamatan kala itu. Bahkan Rani sudah menyiapkan baju seragam untuk acara lamarannya yang sayangnya tak pernah terjadi. Tolonglah Mas Alex, cuma Mas Alex yang dicinta sama Jamila. Tolong temui ya, tolonglah Mas. Rani sudah naik pitam mendengarnya. Baru Ja akan menjawab kalau salah sendiri putrinya dibiarkan bebas bergaul, Alex sudah menjawab terlebih dahulu. Sebetulnya, saya memang mau ke rumah Bapak dan Ibu. Tapi berhubung bertemu di sini, sekalian saja. Saya bicaranya di sini. Rani dan Teguh terkejut. Sebaliknya Hana dan Herman suaminya berucap syukur karena rupanya Alex mau berbaik hati menjenguk anak mereka. Alex, kenapa? Omelan ibunya menggantung di udara karena terpotong ucapan Hana. Ibu tahu kalau Mas Alex memang masih mencintai Jamila, Ibu berharap kalian rujukan kembali. Ibu tunggu ya Mas, pasti Jamila senang sekali akan kedatangan Mas Alex. Mohon maaf bukan untuk menjenguk Jamila, tapi mau memberitahu kalau saya akan mengundang. Keempat orang tua itu pun terkejut dengan ucapan Alex barusan. Mengundang apa? Tanya Rani dan Hana hampir berbarengan. Alex lalu menoleh pada orang tuanya. Saya pulang untuk minta restu sama bapak sama ibu, mau melamar gadis pilihan saya. Jawab Alex dengan wajah berseri yang membuat keterkejutan di wajah orang tua Jamila namun kebahagiaan di wajah kedua orang tuanya. Alhamdulillah, Ibu restuin Ibu setuju. Akhirnya, Ibu ngunduh mantu juga Pak, kita bakal punya mantu. Ucap Rani antusias tak terasa air matanya menetes haru. Ia pun menggeser duduknya dan memeluk putra tercintanya tersebut. Ibu seneng Lex, Ibu bangga. Alex ikut haru dengan ibunya yang kini menangis dalam pelukannya. Teguh mengacungkan jempolnya pertanda bangga putranya sudah move on dan tidak terpuruk dengan kegagalannya menikah dengan Jamila. Rani memegang kedua sisi wajah putranya. Mau jamar siapa Lex? Wong Bumiayu juga? Atau Wong mana? Jakarta Bu. Gadis kota Pak, pinter anak enyong golek bojo, pintar anak saya cari pacar. Rani dan Teguh terlihat sangat bangga pada putranya seolah lupa kalau ada dua pasang mata melihat mereka dengan nelangsa. Ibu udah gak sabar Ki dapat mantu. Sudah gak sabar mau undang sekabupaten. Biar pernikahanmu paling meriah se-Brebes. Se-Jawa Tengah kalau bisa. Ucap Rani lagi. Memangnya mau nikah sama siapa? Kok buru-buru banget toh? Hana tidak tahan untuk tidak bertanya pada Alex siapa kiranya gadis yang berhasil mencuri calon mantu idamannya itu. Jangan asal pilih calon istri. Jangan cuma cari penggantinya Jamila. Nanti bisa-bisa rumah tangganya gak bahagia. Rani Maryati tahu kalau Hana mencoba memprovokasinya dengan kata-kata tersebut. Tapi dia sudah kadang bahagia dan enggan memulai perselisihan malah tersenyum manis menjawab mantan calon besannya itu. Makasih nasehatnya Mbak, tuh Alex, dengar kata ibunya Jamila. Cari jodoh itu jangan salah jangan asal-asalan. Nanti rumah tangganya bisa berantakan ya. Alex tak menjawab. Ia malah tersenyum tak enak hati. Karena siapapun tahu ibunya tengah menyindir rumah tangga Jamila. Membuat wajah Hana dan Herman makin masam mendengarnya. Niat mereka kemari untuk meminta nomor telepon Alex agar pria itu mau membujuk Jamila yang tak mau makan dan mengurus bayinya sejak ditinggal Rudi selingkuh dengan wanita lain. Tapi nyatanya mereka malah mendapat berita pahit kalau Alex akan segera lamaran. Padahal mereka berharap Alex bisa kembali dengan Jamila. Walau bagaimanapun Alex adalah pria mapan dan baik-baik.
Tentunya idaman para setiap orang tua manapun. Hanya saja nasib naas menimpa Jamila sehingga gagal bersanding dengan Alex. Tak mau kalau rumah tangga putrinya disindir, Hana mengeluarkan racun lainnya. Ya, karena cepat sekali dapatnya, pasti calon istrinya gak sebanding dengan Jamila ya Lex. Maklum anak mantan camat tercantik sebumi ayu, memang sulit dicari saingannya. Rani mendelik. Kemana perginya Hana tadi yang menangis-nangis minta anaknya dijenguk Alex. Begitu mendengar Alex akan lamaran, jiwa julidnya Hana keluar. Namun lagi-lagi Rani tak terpengaruh dengan ocehan ibunya Jamila itu. Enggak apa-apa, enggak cantik. Asalkan cantik hatinya dan bisa jaga kehormatan. Gak apa-apa, gak kaya asalkan mau diajak susah ya Lex. Gaji asistennya bos WANGPED setiap bulannya bisa beli rumah ya Lex. Rani tertawa renyah lagi. Sedangkan Teguh dan Herman hanya menggelengkan kepala sampai kapan sindir-menyindir ini berakhir. Akhirnya, Teguh Slamet pun mengambil suara. Ya sudah. Kapan Bapak sama Ibu bisa datang ke Jakarta? Kalau bisa lusa Pak. Boleh Ibu tahu siapa nama calon mantu Ibu? Alex tersenyum sejenak. Baru memikirkan siapa namanya saja, membuatnya langsung terbayang wajah cantik itu. Namanya Stella Bu. Stella Rohichan, aduh. Namanya cantik Pak. Mesti orangnya cantik juga ya. Rani dan Teguh yang berekspresi berlebihan membuat Hana muak. Ia lalu bersiap-siap akan pulang. Namun ucapan Rani Mariati menghentikan niatnya untuk pulang. Rohichan. Siapa tadi namanya? Stella Rohichan. Rani nampak memikirkan sesuatu. Dia berpandangan dengan Teguh. Lalu matanya melotot ketika teringat pemilik nama tersebut. Lu, Rohichan bukannya nama bosmu? Iya Bu. Stella itu cucunya Pak Bayu. Putrinya Pak Boril. Bos WANGPED. Dan Rani pun meluruh tak sadarkan diri mendengar fakta tersebut. IBUH. Ampun Bu. Sakit Bu. Alex mengadu kesakitan saat kakinya dipukul memakai gagang sapu lidi oleh ibunya yang baru saja sadar dari pingsannya selama sekitar 10 menitan tadi. Alex lari-lari meminta perlindungan pada sang ayah di balik punggungnya. Namun Teguh sama soknya dengan Rani begitu mengetahui kalau yang dimaksud Alex adalah anak bosnya. Sini kamu. Bikin malu. Kamu apain anak bosmu? Kok bisa mau lamaran sama dia? Sumpah Bu. Gak Alex apa-apain. PLAKKKKK, aduh. Ampun Bu. Rani mengatur nafasnya yang hampir habis mengejar-ngejar Alex. Sudah. Ibu duduk saja. Mana sapunya sini? Bapak saja yang pukul. Teguh akan ambil sapunya namun Rani malah tak memberikannya. Ya, begitulah seorang ibu. Hanya dia yang berhak menghukum anaknya. Yang lain tidak boleh meskipun itu ayah kandungnya sendiri. Ya sudah kalau tidak boleh. Ayo duduk lagi. Bicara baik-baik. Alex menganggukkan kepalanya. Rupanya arahan Teguh barusan juga disetujui oleh Rani yang perlahan langsung duduk. Ia melihat adik-adik Alex mengintip dari pintu kamar masing-masing. Namun Rani segera melotot pada mereka dan mereka pun langsung masuk lagi ke kamarnya. Alex duduk samping Teguh. Sementara tamu-tamu anfaedah tadi sudah menghilang dari pandangan. Mereka pulang dengan wajah lesu karena sok mendengar siapa calon istri Alex. Alex misu-misu mengusap kakinya yang tadi kena sabetan sapu Rani Mariati. Sakit sekali rasanya. Cemeti Amar Rasuli milik Sembara saja kalah pedasnya dari sapu lidi sakti milik ibunya.
Alex yakin tak hanya mak lampir yang takluk. Andai ibunya ini hidup di zaman Majapahit, satu kerajaan bisa tunduk di bawah kaki ibunya. Coba jelaskan pada bapak dan ibu, betul kamu mau melamar anak bosmu? Betul pak. Pasti anak bosmu itu sudah kamu apa-apain kan? Makanya disuruh nikahi secepat ini. Ngaku sama ibu. Meriam Bellina versi Brebes ini memang tak salah kalau berfirasat. Betul sekali, memang awalnya karena peristiwa dramatis penggerebekan di dapur kala itu dan di kamar villa adalah sebab adanya hubungan mereka. Tapi Alex bersumpah kalau semua itu bukan Alex yang macam-macam pada Stella. Tapi sebaliknya. Andaikan kedua orang tuanya tahu seagresif apa calon mantu mereka. Kok diam saja? Berarti betul yang ibu bilang kan? Alex menggeleng cepat. Ya enggak bu. Alex masih jadi anak ibu yang paling soleh. Swear. Ya kok cepet dan tiba-tiba banget toh. Bukannya belum lama bos kamu itu kecelakaan. Parem kocok buatan ibu aja belum ibu kirim. Rani memang sudah membuatkan ramuan khusus untuk membantu proses penyembuhan kaki bos Alex yang katanya tak bisa berjalan karena kecelakaan itu. Belum sempat ia kirimkan, sang putra sudah duluan pulang dan memberi kabar mengejutkan ini. Alex gak mau pacaran pak, bu. Mau langsung nikah saja dan kebetulan sudah dapat restu dari keluarganya Stella. Rani dan Teguh pun berpandangan. Sungguh mau memakai logika apapun rasanya tak percaya jika Alex mau menikahi anak sultan itu. Ini, maaf loh Lex. Maaf sebelumnya ya. Anak bosmu cacat. Enggak bu. Jelek. Enggak. Hamil sama orang lain. Andaikan yang bicara ini bukanlah kunci surganya, sudah Alex marahi sekarang juga. Sejelek itukah dia? Sampai orang tuanya tak percaya seperti itu. Katanya bangga punya anak sarjana S2. Kerja di perusahaan besar. Gajinya bisa beli rumah setiap bulan. Kok menghina sekali. Aku ini ganteng loh bu. Mapan lagi. Ora percaya karo anak sendiri. Iya, tapi kan calon istrimu pasti di atasmu lagi. Ibu, malu. Gak pantas rasanya datang melamar ke sana. Kita ini siapa? Tiba-tiba saja Alex dan Teguh terdiam. Ucapan Rani Mariati ada benarnya. Meskipun di kampungnya mereka itu termasuk orang berada dengan rumah paling besar dan luas di antara rumah-rumah yang lain. Bukan bermaksud sombong apalagi berlebihan. Teguh dan Rani memiliki 8 anak lainnya selain Alex, meskipun 3 yang lainnya bersekolah di luar negeri, namun pastinya jika hari raya akan berkumpul semua di sini. Jadi butuh rumah yang luas. 1 mobil keluarga, beberapa unit motor, memiliki puluhan hektar sawah. Belum lagi beberapa usaha sampingan makanan ringan yang menjadi investasi ibu bapaknya. Namun rasanya itu semua pasti tak ada artinya jika dibandingkan dengan calon besan mereka. Yang kabarnya adalah salah satu orang terkaya di negara tersantui di dunia ini. Enggak bisa cari calon orang biasa aja Lex. Kok ibu minder jadinya ini ya? Ibu sama bapak tenang aja. Sejauh yang Alex tahu, keluarga Pak Bayu Rohichan itu adalah keluarga yang baik. Mereka gak pernah membedakan-bedakan orang dari kasta dan status sosialnya. Mereka orang yang berhati luas dan mulia. Betul itu Lex. Betul Pak. Kalau enggak, mana mungkin mau besanan sama bapak sama ibu tanpa tanya pekerjaan dan status sosial bapak itu apa. Kamu gak guna-guna mereka kan Lex, Alex berdecak lagi. Wis lah. Mau istirahat dulu. Besok berangkat pagi-pagi ya Pak, Bu, kita bertiga aja dulu. Nanti kalau seserahan baru undang sekabupaten.
Ucap Alex setengah kesal. Sambil mencangklong tas ranselnya dan beranjak menuju kamarnya. Yang ketahuan nguping gak dikasih oleh-oleh. Bayu, Banyu, Ayuni, Ajeng. Seketika adik-adik Alex yang disebutkan namanya itu keluar dari kamar mereka masing-masing dan langsung menyerbu Alex yang langsung lari ke kamarnya. Mau mas? Mau. Seperti itulah Alex yang sangat sayang dan perhatian pada adik-adiknya yang kini sudah SMP dan hanya si bungsu Ajeng saja yang masih SD. Setiap kali dia pulang ke rumah pasti dia akan membawa oleh-oleh sesuai dengan pesanan adik-adiknya tersebut, namun kali ini kepulangannya menjadi kejutan sehingga oleh-oleh yang dibawa pun mendadak dia beli di jalan tadi, namun pastinya semua adiknya akan merasa senang. Teguh dan Rani yang masih berada di sofa keluarga melanjutkan kembali obrolan mereka. Besanan sama Sultan Pak? Iya Bu. Mimpi apa kita ya? Dulu waktu ibu hamil Alex itu ibu mimpi dikasih mahkota emas sama patih Gajah Mada. Mungkin ini arti mimpi ibu itu ya Pak? Teguh menatap nanar istrinya. Rani memang suka absurd kalau bicara. Ingin sekali rasanya Teguh mengatakan kalau itu hanya kesemsem saja. Atau terkesima setelah mendengarkan sandiwara radio kala itu. Tapi biarlah. Biar Rani mengasumsikan sendiri arti mimpinya tersebut. Adik-adiknya sudah keluar dari kamarnya dan Alex kini memeriksa ponselnya. Ia cari nomor gadisnya lalu mengetikkan sesuatu. Besok bapak sama ibu mau datang. Kami mau melamarmu, SEN dating. Stella yang tengah rebahan di ranjangnya tersenyum ketika melihat notif dari nomor pangeran alimnya tersebut. Ia baca pesan dari Alex itu dan wajahnya memerah seketika. Ia bingung harus membalas apa. Sekitar 5 menit Alex melihat Stella mengetik sesuatu namun tak kunjung juga ia kirimkan. Sebenarnya, gadisnya itu mau membalas apa? Kok lama sekali mengetiknya? Apakah Stella akan menuliskan lagu cinta? Atau puisi cinta? Atau, Ekem? Mau mengirimkan fotonya yang sedang rebahan seksi di ranjangnya. Alex menggelengkan kepalanya cepat. Ia pukul kepalanya 1 kali. Kenapa bisa-bisanya dia berpikiran seperti itu? Tahan Lex. Sebentar lagi halal. Bebas mau adegan apapun. Yang biasanya disensor di TV, nanti bisa ia praktekkan. Langsung. Daripada menduga-duga apa yang ingin dibicarakan oleh Stella, Alex lalu berniat meneleponnya saja. Namun baru akan mengklik panggilan, sebuah chat dari Stella masuk. Mas, VC Anyo. Aku lagi tiduran di kamar. Mata Alex hampir meloncat keluar. Ia menelan selaivannya gugup. Apa ini? Video call. Lagi tiduran saudara-saudara. Sekali lagi, tiduran. Panggilan video masuk. My Princess. Jan. Jakarta. Kenapa dandan kayak gitu sih ma? Papa jadi makin kayak gadun tahu. Kita mau nyambut besan loh. Jangan sampai mereka salah orang ya. Aprilia terkekeh geli. Suaminya protes dengan tatanan rambutnya kali ini yang dikepang ke belakang dari arah depan membuatnya semakin imut, bahkan saat menggendong Azam sekalipun, akan terlihat seperti dengan adiknya. Stella yang kepangin rambut aku, rubah ah. Papa gak suka. Cindy yang baru lewat sambil membawa bunga-bunga yang akan ditaruh di pot lalu berhenti menyimak pembicaraan Boril dan istrinya di ruang tengah itu. Vi, ada yang bergak. Buat apa ma? Mual mama. Kalau denger kakek-kakek cemburuan. Ucap Cindy sambil bernyanyi-nyanyi melangkahkan kaki. Kebetulan diikuti oleh Bayu yang juga akan ke ruang tamu depan. Bakdian Sastro yang dibuntuti Arif Noah dalam lagu Menghapus Bedakmu. Aprilia tertawa dibuatnya sedangkan Boril malah berdecak sebal.
Tuh lihat kayak mereka gak sok romantis aja. Sini papa yang gendong Azam. Mama ganti baju sama ganti model rambut sana. Aprilia terdiam sebentar. Ia tak enak hati menolak perintah suaminya, namun ia juga tak bisa membiarkan Boril menjaga Azam sendirian. Sadar dengan pemikiran sang istri, Boril lalu tersenyum. "Trust me." Dan Aprilia pun menyerahkan Azam dalam gendongan suaminya. "Aku ganti baju sebentar ya." "Iya mama cantik." Aprilia lalu mencium pipi gembul Azam. "Jangan nakal sama papa ya." Aprilia bergegas ke kamarnya. "Tinggal kita berdua my son. Mau mengobrol. Apa yang akan kita bahas?" Boril mendekatkan wajah Azam ke telinganya seolah bayinya itu bisa bicara dan tengah berbisik.